Shalom adik-adik remaja yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita sangat mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih dan setia Tuhan. Walaupun kita tidak dapat bertemu secara tatap muka, tapi Tuhan mengizinkan kita untuk selalu beribadah kepadanya. Oleh sebab itu pada hari ini kita akan beribadah menyembah Tuhan. Kita datang untuk memuji Tuhan. Saya mengajak kita untuk membawa dan mempersiapkan hati kita dan pikiran kita hanya untuk memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Yesus. Untuk memulai ibadah kita pada saat hari ini, saya mengajak kita untuk merenungkan betapa besar kasih setia Tuhan dalam hidup kita yang kita alami hari lepas hari. Mari kita menyanyikan satu pujian, sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari kita menyanyikan pujian ini dari awal dengan lebih sungguh lagi. Mari kita menyatakan sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang indah, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya.
Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Fikar. Mari kita membawa hati dan pikiran kita memberi perhatian kita, sehingga firman Tuhan yang akan kita dengar itu benar-benar melekat dalam hati kita. Mari kita mengatakan dan membawa hidup kita bahwa kita mau membuka hati hanya untuk Tuhan. Mengizinkan Tuhan untuk menjamah setiap hidup kita. Terima kasih Yesus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Mari kita menyanyikan pujian ini sekali lagi dari awal dengan penuh kesungguhan hati. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Dipersilakan kepada hambanya Fikar untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, Shalom, adik-adik remaja yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam damai sejahtera bagi kita semua yang menonton bahkan yang ibadah pada saat ini. Ya, kembali lagi bertemu dengan Kak Fikar, walaupun hanya secara online, tapi kita percaya semua itu karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kita, terus sehat-sehat semua karena kasih Tuhan. Ya, langsung saja kita akan merenungkan firman Tuhan pada saat ini, dan saya mengajak adik-adik remaja sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, saya ajak kita semua untuk tundukkan kepala. Mari kita bersatu dalam doa. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Pada saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mampukan kami Tuhan Yesus untuk bisa memahami firman-Mu, sehingga firman-Mu itu bisa bertumbuh, bisa berbuah, dan buah itu bisa dinikmati oleh orang lain, sehingga hanyalah nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Mampukan hamba-Mu juga untuk menyampaikan firman Tuhan. Kami terbatas, kami tidak lebih dari teman-teman, dari jemaat-jemaat Tuhan yang menonton pada saat ini. Kiranya hamba-Mu bisa menyampaikan firman Tuhan dengan benar, dengan jelas, sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapak yang baik. Tenangkan hati dan pikiran kami karena kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan.
dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya. Sekali lagi saya sapa kita, Shalom. Khotbah Kafika pada saat ini saya akan mengawali dengan sebuah cerita ya, atau sebuah ilustrasi kehidupan kekristenan kita yang seharusnya kita sebagai orang Kristen yang disebut sebagai pengikut Kristus, maka dimanapun kita berada, dimanapun kita tinggal, baik itu di rumah, di sekolah, dimanapun itu, seharusnya kita harus bisa menjadi berkat bagi sesama kita. Tetapi fakta yang kita lihat di lapangan, kehidupan kekristenan pada saat ini, bahkan sebagai dia mengatakan dia sebagai pengikut Yesus, dia malah menjadi batu sandungan, tidak menjadi teladan bagi orang lain. Maka tema khotbah Kafika pada saat ini atau renungan kita pada saat ini yaitu tetap menjadi teladan. Tetap menjadi teladan. Maka kalau kita berbicara mengenai tetap menjadi teladan, maka ada saatnya, ada kalanya kita akan menjadi batu sandungan untuk orang lain. Ada saatnya kita akan menjadi batu sandungan untuk orang lain. Teladan itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ketika kami cari, itu adalah sesuatu atau sesuatu yang patut ditiru atau dicontoh, yaitu khususnya keteladanan yang positif. Jadi teladan itu sesuatu yang bisa dilihat oleh orang lain, sehingga itu dia bisa tiru, itu dia bisa contoh, dan dia lakukan itu. Dan pastinya teladan kita sebagai orang Kristen, kita memberikan teladan yang positif, yang memuliakan nama Tuhan. Ya. Kita akan membaca firman Tuhan sebagai dasar kita pada saat ini, dasar renungan kita. Saya ajak kita semua untuk membuka Alkitab kita di dalam 2 Tawarik pasal 26 ayat 1 sampai 23. 2 Tawarik pasal 26 ayat 1 sampai 23. Karena ayatnya panjang, kita akan membaca beberapa bagian saja ya. Jadi kita akan membaca mulai dari ayatnya yang kelima, ayatnya yang ke-16, dan ayatnya yang ke-18. Ya. 2 Tawarik pasal 26 ayat 1 sampai 23. Tapi kita akan baca mulai dari ayat 5, 16 sampai 18. Saya akan bacakan kepada kita semua dan silakan memperhatikan dalam Alkitabnya masing-masing. Ayat 5. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Ayatnya yang ke-16. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Ayatnya yang ke-18. Mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, "Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus itu, karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini." Ya. Jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, adik-adik remaja, kalau kita memperhatikan seluruh konteks ini berbicara mengenai seorang raja, yaitu Raja Uzia. Ya. Raja Uzia ini dia menjadi raja ketika dia berumur, dikatakan di dalam Alkitab, dia berumur 16 tahun. Bayangkan, sangat muda.
Ya, dia sangat muda ketika dia menjadi raja, ketika dia menggantikan papanya atau ayahnya, yaitu raja sebelumnya, yaitu Raja Amazia. Ya, ketika ayahnya sudah meninggal, maka bangsa-bangsa pada saat itu, khususnya bangsa yang dipimpin oleh ayahnya, menempatkan anaknya Uzia untuk menjadi raja. Nah, kalau kita memperhatikan dalam pasal ini, dikatakan di sana Uzia melakukan hal yang benar di mata Tuhan. Ya. Dia melakukan hal yang baik di mata Tuhan. Ya. Dikatakan di ayatnya yang keempat, saya akan bacakan, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Ya. Kalau kita perhatikan, maka kita mendapatkan satu poin di sini bahwasanya Uzia selama hidupnya, ya selama dia hidup, dia melakukan hal yang benar. Ya, satu teladan yang bisa kita contoh, yang bisa kita ikuti. Nah, di ayatnya yang kelima, ia mencari Allah selama hidup Zakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah, dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Uzia mencari Tuhan selama hidup Zakaria. Nah, kalau kita tahu Zakaria itu adalah seorang mentor yang membimbing dia, ya, yang mengajarkan dia untuk terus hidup dalam Tuhan. Ya, itu Zakaria. Dan Alkitab jelas mengatakan bahwasanya selama hidup Zakaria, Uzia melakukan hal yang baik. Ya, hal yang baik dia lakukan. Tetapi apakah selama Zakaria sudah meninggal, atau selama Zakaria sudah tidak ada lagi, apakah Uzia masih tetap bertahan dengan apa yang telah dia terima dari Zakaria, gurunya tadi? Yaitu ketika dia sudah menerima ajaran-ajaran yang sesuai dengan kehendak Tuhan, ya. Apakah Uzia masih tetap mempunyai pendirian untuk terus hidup dalam Tuhan? Itu yang menjadi pertanyaan untuk kita, ya. Karena dikatakan di dalam ayat 5, dia mencari Tuhan selama hidup Zakaria. Dan ternyata Uzia setelah Zakaria tidak ada yang mementoring dia, tidak ada lagi yang membimbing dia, apa yang dia lakukan, teman-teman semua? Kalau kita membaca pasal ini, dia melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Dia melakukan hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, pertanyaannya bagi kita simpel sekali. Mengapa Raja Uzia bisa melakukan hal yang jahat di mata Tuhan? Secara intelektual dia tahu firman Tuhan, ya. Dia tahu firman Tuhan. Lalu mengapa dia masih melakukan hal yang jahat di mata Tuhan? Bahkan dia menentang akan kebenaran firman Tuhan. Mengapa? Satu poin, yaitu karena dia hanya sekedar tahu firman Tuhan. Secara intelektualnya dia tahu kebenaran firman Tuhan. Dia tahu hukum-hukum Taurat. Tetapi dia tidak mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dia tidak mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Mengapa saya bisa mengatakan hal seperti itu? Dia tidak mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ya. Karena seseorang yang sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, maka seseorang itu memiliki perubahan hidup. Yang artinya dia akan terus hidup di dalam Tuhan, walaupun kadang-kadang dia jatuh, tapi dia akan kembali. Dan kemungkinan besar seseorang yang sudah mengalami Tuhan, dia pasti akan berpikir ketika dia mau melakukan hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Ya. Ayat yang kelima dikatakan di sana, ia mencari Allah selama hidup Zakaria. Jadi Uzia, ia hanya mencari Allah selama hidup Zakaria, bisa dikatakan begitu secara hurufiahnya. Tetapi setelah Zakaria meninggal, dia melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Ya. Makanya saya katakan tadi, Uzia tidak mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan.
Mengapa? Karena hanya dituntut oleh mentornya untuk melakukan hal yang benar di mata Tuhan. Karena ada yang membimbing dia, ketika dia salah dia ditegur. Dan itu resikonya ketika kita hanya bertemu dengan Tuhan, ketika kita hanya mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki hanya karena faktor orang lain, karena kita takut kepada orang lain, maka resikonya di saat orang lain itu tidak lagi bersama dengan kita atau mengecewakan kita, maka kita menjauh dari Tuhan. Ada banyak anak-anak Tuhan pada saat ini, mereka datang ke gereja hanya karena dituntut sama orang tuanya mereka. Anak-anak remaja juga mungkin yang kita menonton pada saat ini, kemungkinan besar kita juga datang ke gereja, datang ibadah hanya karena rutinitas datang saja. Bukan dari hatinya kita mau datang dan mau berjumpa dengan Tuhan. Sehingga ketika kita datang beribadah datang pulang, jadi begitu saja. Hanya rutinitas, tidak esensi ibadahnya tidak kita rasakan. Jadi poin pada saat ini yaitu carilah Tuhan itu dari hatinya kita. Jangan karena tuntutan orang lain. Karena ketika orang lain tidak ada lagi bersama-sama dengan kita dan orang lain itu yang kita percaya yang mengecewakan kita, maka kemungkinan besar kita akan melakukan hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kita membaca di ayat yang ke-16, hal jahat yang dilakukan oleh Uzia adalah dia dikatakan di sana, setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati. Ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki batuan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Hal jahat yang dilakukan Uzia itu melakukan pembakaran ukupan dalam bait Allah. Kak sudah katakan tadi bahwasanya Uzia dia tahu kebenaran firman Tuhan. Dia tahu. Lalu mengapa dia masih melakukan hal itu, masih melanggar hal itu? Seperti yang saya katakan tadi, karena hanya dituntut oleh orang lain, bukan dari dalam hatinya. Dia melakukan hal yang jahat di mata Tuhan dengan membakar ukupan dalam bait Allah. Maka kalau kita lihat dalam konteks Alkitab, dalam Alkitab ada 3 jabatan dalam Alkitab. Yang pertama, imam, nabi, raja. Imam, nabi, raja. Imam tugasnya yaitu membakar ukupan kepada Tuhan, mempersembahkan korban kepada Tuhan. Tugasnya imam Nabi yaitu tugasnya penyambung lidah Allah, atau bisa dikatakan seseorang yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, atau seseorang yang menyampaikan pesan Tuhan kepada jemaat-jemaat atau bangsa-bangsa Israel pada saat itu. Tugasnya nabi. Dan raja adalah yang memerintah. Nah, Uzia adalah raja. Dia bukan imam, dia bukan nabi. Tetapi dia mengambil alih apa yang menjadi tugasnya imam, yaitu membakar ukupan kepada Tuhan. Dan itu sesuatu hal yang keliru. Itu sudah melanggar firman Tuhan, karena itu bukan tugasnya. Dia melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Bahkan ketika imam-imam pada saat itu menegur dia, dengan mengatakan jangan bakar korban persembahan itu, korban ukupan itu, apa yang dia lakukan? Dia tidak mau dengar. Dia tidak mau mendengarkan ketika imam-imam pada saat itu, pemimpin-pemimpin pada saat itu mengarahkan dia supaya dia jangan melakukan hal itu. Sangat disayangkan sekali. Sangat-sangat disayangkan sekali. Kalau kita hanya mencari Tuhan bukan dari dalam hatinya kita, sangat disayangkan sekali. Tapi kalau kita mencari Tuhan dari dalam hatinya, kita punya kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan, maka saya percaya kita pasti mengalami Tuhan dalam hidup ini, dan cara hidup kita pasti bukan seperti yang dulu lagi. Yang kita hidup dengan hidup yang baru sesuai dengan kehendak Tuhan.
maka konsekuensi yang diterima oleh Raja Usia ketika dia menentang itu, ketika dia tidak taat kepada Tuhan, ketika dia tidak taat kepada kebenaran firman Tuhan, konsekuensi atau resiko yang dia harus terima adalah di ayat 19, timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan dekat mezbah pembakaran kurban. Ya. Jadi ketika Raja Usia tidak mau menerima nasihat dari imam-imam, Alkitab mencatat dengan jelas, dan pada saat itu juga ketika dia tidak mau menerima nasihat itu, timbullah penyakit kusta di dahinya. Resiko yang harus dia terima ketika dia tidak taat kepada Tuhan. Setiap apa yang kita lakukan dalam hidup ini, setiap tindakan yang kita lakukan dalam hidup ini, kita sebagai anak-anak Tuhan pun, apapun itu, kita harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Makanya Alkitab jelas mengatakan, apapun yang kamu perbuat, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya. Karena semuanya itu kelak kita akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Raja Usia ketika dia melakukan hal yang jahat di mata Tuhan, maka resikonya dia harus menerima atau mengalami sakit kusta. Dan penyakit kusta pada zaman itu penyakit yang sangat ditakuti oleh orang pada saat itu, karena penyakit itu bisa menular. Dan seseorang yang memiliki penyakit kusta itu akan diasingkan dari desa itu atau dari daerah itu supaya dia tidak menularkan penyakit kustanya itu. Jadi bagaimana dengan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan? Apakah sampai saat ini kita sudah menjadi berkat untuk sesama kita? Ya, itu yang menjadi pertanyaan bagi setiap kita. Baik itu di sekolah, baik itu di rumah, dimanapun kita berada, di tempat kerjanya kita pun, ya, apakah kita sudah menjadi berkat atau sudah menjadi teladan kepada orang lain? Karena saya percaya ketika kita memberikan teladan yang baik kepada sesama kita, orang lain bisa melihat bahwasannya inilah pengikut Kristus yang sejati, bisa menjadi berkat sehingga nama Tuhan boleh dipuji dan dipermuliakan. Ya. Dan di akhir khotbahnya Kak Fikar, saya akan memberikan sebuah cerita, yaitu mengenai jam. Di sini kita semua tahu jam, atau bukan ada yang tahu jam di sini? Jam dinding, bukan jam tangan. Atau sama saja lah, jam yang penting jam. Teman-teman tahu jam ya? Setiap kali kita pergi, kita pasti memperhatikan jam. Baik itu jam tangannya kita, baik itu jam dinding yang ada di rumah kita. Ya. Mungkin setiap kita ada perlu mau keluar, kita biasanya memperhatikan jam. Mungkin kita ada janji kepada teman kita ada janji kepada sahabat-sahabat kita, kerabat kita, atau siapapun itu, maka kita biasanya memperhatikan jam. Bahkan ketika kita ke sekolah pun, ke kampus, kita melihat jam. Sekarang jam berapa ya? Maka sudah waktunya saya berangkat atau bagaimana? Ya. Kita memperhatikan jam. Seseorang akan bangga dengan jamnya ketika jamnya tepat sesuai dengan yang dia harapkan. Betul ya? Seseorang akan bangga berarti jamnya pas. Dan coba bayangkan ketika jam dinding atau jam yang di tangannya kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, dengan apa yang menjadi tugasnya jam itu, atau bisa dikatakan sebaliknya, yaitu yang seharusnya jam itu memutar, gitu kan, memutar dan memutar maju ke depan, lalu sebaliknya jam itu mundur ke belakang. Coba bayangkan jam itu dia maju ke depan, yang seharusnya dia maju ke depan, ya, karena kita memperhatikan jam itu, dan bayangkan dia berbalik. Bagaimana respon teman-teman? Bagaimana responnya teman-teman? Pasti kecewa.
kita kecewa. Kita mengatakan, kenapa jam ini begini? Saya kan jadi telat sekolah. Saya kan jadi telat ke kampus. Saya kan tidak tepat waktu. Dan bisa kita simpulkan, jam ini tidak bisa menjadi contoh, tidak bisa menjadi teladan, tidak bisa menjadi berkat bagi kita. Nah, begitu kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, yang artinya kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan, maka orang lain akan melihat kita, memperhatikan kita, maka dia bangga. Maka orang lain bisa melihat Kristus dalam diri kita dan dia memuliakan nama Tuhan. Dan ketika juga sebaliknya kita melakukan hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, yang artinya kita tidak mencerminkan kehidupan kekristenan kita, maka orang lain juga kecewa dengan sikap kita, dengan cara hidup kita. Bisa saja orang lain kecewa kepada kita, apalagi kepada Tuhan. Banyak orang di luar sana, ketika dia percaya kepada Tuhan, dia mau menerima Kristus, tapi karena dia melihat sikap hidup orang Kristen yang tidak mencerminkan Kristus, dia tidak mau lagi menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Jadi kesimpulan dari Kak Fikar pada saat ini, diulang pada saat ini, jadilah teladan, jadilah panutan, contoh untuk orang lain, sehingga melalui hidup kita nama Tuhan boleh dipuji dan dimuliakan. Ya, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menjadi berkat, tidak ada alasan. Kita sudah ditebus oleh Kristus, maka kita harus bisa menjadi teladan, menjadi berkat bagi orang lain, bagi sesama kita. Walaupun engkau masih muda, ada di remaja, ya, Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tapi jadilah teladan dalam kekudusanmu, kesucianmu, dan bla 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 bla. Yang artinya ada di remaja walaupun masih muda, tetapi cerminkanlah cara hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jagalah kekudusan hidupmu, jagalah kesucianmu, ya, dan terlebih cara hidupmu setiap hari, yaitu taat kepada orang tua dan kepada pemimpin-pemimpinmu yang memimpin engkau semakin hari semakin dekat kepada Tuhan. Mungkin itu saja yang bisa Kak Fikar sampaikan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan, menjadi rema dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur kami masih diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan pada saat ini, yang mengajarkan kami untuk terus hidup berkenan di hadapan Tuhan, menjadi teladan, menjadi berkat bagi orang lain. Ampuni kami Tuhan jika selama ini kami menjauh dari Tuhan, kami tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan pada saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk ada di remaja, bahkan pembina-pembina yang ada. Tuhan tolong hamba-hamba-Mu ini, anak-anak-Mu ini, kiranya semakin hari semakin mengalami Tuhan dalam hidup ini, mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, sehingga mereka semakin bertumbuh dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Dan aktivitas kami selanjutnya akan menjadi kegiatan kami selanjutnya kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami, ampuni salah dosa yang kami lakukan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ya, terima kasih atas kepercayaan yang kembali, dan kiranya kita semakin hari semakin hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Demikian saja firman Tuhan dan ibadah kita juga yang boleh kita laksanakan pada hari ini. Kiranya Tuhan yang selalu menyertai kita dan menolong kita, sehingga pada minggu-minggu ke depan kita bisa bersama-sama lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.